Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tema kemerdekaan. Pada saat kita sudah melaksanakan zikir Sirul Asror yang tahapannya di Su'aul Basiro dan El Basiro, di bawah masuk ke dalam sholat, niku kok di setiap mulai awal takbir sampai salam niku kok mlebete ten warna-warna. Mlebete teng warna-warna. Warna-warna. Niku napa mlebete ten warna niku napa terbawa oleh nafsu? Sing pertama niku. Sing kaping kalih ruh. Niku Allah sing kanan malaikat, sing kiri syaitan, baru ten ruh. Pada saat kita teng penempatan ruh niku kan wau empun disanjangi ana Gusti Allah bentuke ya urip. Urip niku tendek dohiriyah wonten sing jeneng ati lan wonten sing jenenge jantung, tapi mboten bentuk jantung detik mboten. Teng lebete niku mlebete teng nggih jantunge napa teng nggih nafasi. Ngoten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan sebagai makom fana, makom yang sudah lali menyang sakliyane Gusti. Mengapa harus lali? Karena wujudnya sakliyane Gusti itu sudah Allah hilangkan di dalam golongan atine wong kuwi. Pertanyaannya, ketika sholat kami kok melihat berwarna-warni, apakah itu masih tergolong terpengaruh dengan tampilannya nafsu? Jawabannya niku mengkining ati sampean mekaten. Jawabannya nanti ada di hati sampean begini. Ketika saat tampile warna-warni di dalam alam kasaf, kok yo ati sampean iki hanya mandang ahadnya, maka tidak dikatakan itu kepentingan nafsu. Tapi jikalau bentuk warnanya apa sampai den tinggalake di dalam alam kasab itu, kok yo ati mboten suhudul wahdah fil kasroh, maka itu tetanda kita masih dipengaruhi nafsu. Satu. Nomor dua, terkait dua jalan torikotani, jalan luru, antarane jalan yang dibawa setan dengan malaikat. Di dalam hati itu ada al-fu'ad. Nampilake dohir, apakah itu yang disebut sebagai kolbun, ati atau jantung, apakah nafsu pun. Walaupun sebutan ini ukeo koyo opo, ada yang mengatakan kolbun. Sing kolbun bukan kolbun ati sing atine petik niku mboten, atau nafas atau juga jantung.
cara bahasa Inggrise ya sembuh, basa liyane wis sebutan wae apapun bentuknya akeh kaya apa. Jikalau jenengan iki sampun estu tidak diletakkan Allah di makom fana, maka itu tidak ada bedanya. La farqo bainahum, wis kalau bedanya. Disebut ati lungguhe dohir ya oke, jantung ya oke, atau nafas ya oke. Nek angsal kula sebut wujude Allah dohir ya wujud sampean kali kula niki. Sing dimaksud ati di situ yaiku wujud sejatine Allah. Tur ya ora ana bedane napas iki. Ini kalau kita sudah diletakkan di makom fana, sebutan-sebutan banyak itu sudah nggak berpengaruh. Kalau Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Para ulama tasawuf zaman dulu, ya ini yang tidak bisa diceritakan, nggak boleh. Ulama saiki ngapunten ingkang kathah, zamane wis zaman Bloko Suto. Ngertos Bloko Suto nggih? Keterbukaan pabrik. Sepanjang ilmu nggak apa-apa. Sing maksud tujuannya adalah nur tauhid itu menyala di dalam hati jenengan berupa kefahaman. Supaya nanti ketika melakukan tidak salah. Menurut saya wajib. Kulo sampai no urusan sing gak cocok menurut hati sampai monggo iku hak masing-masing. Ingat, ada satu makalah suhudul wahdah fil kasrah. Saksikanlah tunggal di dalam banyak. Wa suhudul wahdah fil kasrah, dan saksikanlah banyak di dalam tunggal. Inti tauhid semuanya itu gitu. Terlepas dari bahasa lewat apapun, monggo. Bahasa Quran, monggo. Bahasa Indonesia, monggo. Bahasa Banjar, Kalimantan, monggo. Bahasa Jawa, monggo. Substansinya, tujuan akhir makhluk syahid sama. Apa? Mengesahkan Allah. Gak usah geger. Hanya karena beda bahasa. Gak usah geger. Karena beda thariqah. Gak usah. Kalau toh tujuannya sama dari berbagai macam jalan, monggo. Sebab asli nih Pak, Gusti Allah menghadapkan berbagai macam thariqah jalan itu tidak untuk gontok-gontokan. Ngerti gontok-gontokan nggih? Tidak untuk banyak-banyakan pengikut. Enggak ada, asli. Tujuan thariqatul mu'tabaroh iku adalah lil mutawassilatin lillah. Sambungi ati menyang Gusti Allah untuk bertemu Allah. Makanya sampeyan takokilah, apa tujuanmu suluk khususnya supaya wusul dateng Gusti gitu. Makanya gak oleh thariqah iku ning ati ben kekean pengikut mboten nangsa. Kita keluar dari tujuan asli ini lah. Gusti Allah itu menetapkan thariqah dateng semua utusan iku loro mean. Kelompok iku ping loro.
Urusan genderone kewata, monggo, nggak apa-apa, miturut madhabnya masing-masing. Apa dulu? Ibadatul mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Bisa beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Kuncinya ada di mana? La ilaha illa anta. Dan ayat ini hanya ada di dalam surah Al-Anbiya. Ajaran wahyu inti Allah itu diturunkan Allah di dalam setiap nabi dan rasulnya, ada di surah Al-Anbiya. Setahu saya beliau. Kalau penjelasan penegasan keahatan Allah memang ada di dalam surah lain, khusus surat Toha ayat 14. Kalau surat Al-Anbiya 2 ayat, anta wa ana itu 25 dan 87 di situ. Mengapa harus diletakkan 87? Mengapa harus 25? Iku mungguh Gusti Allah nggih wonten maksud hikmahnya sendiri. Mengapa jenengan harus dibimbing dulu sirul asrar untuk bisa untuk naik ke fana'ud dzikri atau ana? Semua itu menungso ben ngerti proses. Ngoten lho niku. Gak ujuk-ujuk ning jero ngarep depan kita ada nasi 1 piring. Wonten prosese, Pak. Ada proses nandur, nggih. Ada proses kita itu nyelep. Ada proses masak. Boten langsung nandur tukul sego atau nasi, boten. Ada prosesnya. Artinya sejarah hikayah kita ketika suluk nuju wusul niku wonten prosesi masing-masing. Jadi sebetulnya Pak, yang disebut thariqatul mu'tabaroh iku thariqah sing sambung menyang Gusti Allah adalah thariqah sing ngajak ati mungwusul dateng Gusti Allah. Mboten tujuane ben uripe ning donya sukses, mboten. Dunyane sukses mboten. Ben ning donya duweni karomah, mboten. Tujuannya thariqah tidak di situ, Pak. Supaya kita punya pengaruh, punya pengikut banyak, mboten. Supaya jiwa kita bebas dari belenggunya nafsu. Aslinya wonten mriku. Tapi mohon maaf sekali lagi, jikalau ada thariqah membimbing jenengan untuk gedekno pengaruh terus dijadikan sebagai alat politik, mohon maaf sekali lagi, lereno. Kita telah keluar dari tujuan thariqah. Sampeyan takoni Mbah Yai kabeh lah semuanya. Didik umat iku, dzikir itu hanya satu tujuannya untuk wusul dateng Gusti Allah. Itu asli tujuannya thariqah. Jadi Pak, kembali kepada pertanyaan. Ketika kita sudah ditaruh Allah di dalam golongan yang Allah pilih, antara dohir batin, wujud dohir dan batine Allah, iku sekarang bedane. Karena apa? Sing disebut ahad tunggal iku wis ora ana loro. Mboten wonten. Ahad itu maksudnya tunggal, tidak ada yang lain.
Wis wonten hadits qudsi dawuh ngeten Gusti Allah. Ojo sampak kuwi nyembah nama. Sifat datku tapi sembahan aku. Iku karepe piye? Ning ati sampean iki ojo sampak ana perbedaan antara aku hamba iki dengan aku hamba makhluk lainnya. Ojo ana perbedaan. Loh, itu akan terjadi tidak ada perbedaan manakala ati iki sing ana mung urip. La maujudan illallah. Tidak ada sing wujud kecuali wujudnya Allah. Loh, itu hanya terjadi ketika hati sampean ini wis di posisi fana. Makom fana. Lah untuk mencapai makom fana, artinya Allah akan menarik jiwa seseorang di fana. Itu prosesi sangka muraqabah. Proses di mana perjuangan meniadakan keakuan diri yang disebut mujahadatun nafsi itu terjadi pada diri jenengan. Jangan gak usah khawatir. Mesti kok ketemu Allah? Mesti. Sebab Allah wis janji, sudah janji dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Aku berjanji, Allah sing berjanji terhadap hambaku sing wonten makom muraqabah, yaiku makom sing atine kawula ana kepinginan ketemu Gusti Allah. Fa innallah ajalallah. Maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Lagune pertemuan. Jadi pertemuan itu mesti terjadi. Lah terjadi nih ketemuan niki Pak. Prosesi krononing ati sampean sudah memfanakan diri dari kemakhlukan. Berarti yang disebut bertemu Allah itu adalah sing wujud nyawang suhud nang sing wujud. Bukan sing gak wujud tunggal dadi siji nyawang sing wujud. Sebab cara akal gak mungkin perkara sing gak wujud iku bisa ndeleng, bisa melihat, bisa bersaksi menyang sing wujud. Kudu ngilangi perkara sing gak wujud mah. Carane ya napa? Jenengan kalih kula niki kan ngaku-ngaku wujud toh. Nggih. Sebab asale gak wujud disebabno sing wujud. Ya iki kayak kesempatan iblis supaya anti ngaku-ngaku wujud. Lha iki sampean ilangi. Carane ya mujahadatun nafsi di dalam alam muraqabah. Bondone napa? Zikir sirul asani. Nek disimpulno ngaji tauhid mak pludit. Ngerti pludit? Yalah tibae hanya menggaungkan zikir saja ini. Tapi kan prosesi ngaji itu baru paham kan wonten mriku. Nek wis paham teng mriku jenengan tinggal mendawamkan istamarot jenengan terus menerus untuk mendawamkan melanggengkan zikir. Sampai Gusti Allah dawuh di dalam surat Ali Imran, zikir iku bisa kok lakoni waktu kau berdiri dalam keadaan kerja, berdiri dalam keadaan sholat, atau duduk, atau berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi. Wis ta, leren naudane. Nek kate buyar dikai
Lho wis piye carane waktu ikut ditakakne Gusti Allah udan ambek dilerekno kalau bedane piye. Hanya golongan api yang Allah pilihlah sing sudah tidak ada perbedaan. Jadi nyatane wujud kang sejati itu antara lahir dan batin sudah tidak ada bedanya. Boleh mengatakan kolbun ati nafas monggo sama saja. Dan sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya mau bertanya, Gus, apa boleh orang yang sudah bermakrifat meninggalkan sholat 5 waktu? Tolong penjelasannya, Gus, secara hakikat. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong makrifat iku wis kelangan wonge. Nek wis kelangan wonge, iso tak lakoni sholat? Halo, boten saged dong. Dengan jawaban ini jenengan paham. Pertanyaan itu sering kita lihat di tengah masyarakat itu. Kadang-kadang dia tinggalkan sholat. Pun ngeten. Sholatu wajibatun. Sholat iku wajib dilakoni. Ngoten nggih? Wajib. Tak unggahno didik. Wajib maneh kok tinggalno. Iku piye maksudnya? Ngeten. Posisi orang yang sudah makrifat, hatinya loh ya. Ketika dia walaupun jasmani melakukan sholat, ini wajib ninggal sholat. Artinya apa? Mengaku. Pengakuan atas diri hamba wajib dia itu lepas. Caranya ya napa? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Ini petunjuk di dalam kitab hikam. Pendemen sing jeru wujudaka, kewujudan iro sebagai makhluk sing iso lakoni sholat. Di mana? Fi ardil khumul. Di dalam bumi kesunyi, itu bumi kefanaan. Artinya, golongan orang sing makrifat atine datang Allah, iku wonten macem loro. Pertama, jikalau diposisikan Allah di makom khos, berarti fana iki fana saakali. Sakali beliau wis gak ngereken aturan syariat yang sering kita sebut sebagai orang majeduk niki. Baik api lan saakali iku dilalekno Allah. Terus golongan yang seperti ini hukum syariat nggak bisa menghukumi, Pak. Karena dia golongan bigori aklin. Alias orang gendeng nek miturut golongan syariat. Atau orang yang tertidur. Orang tidur itu nggak bisa dihukumi, Pak. Orang fana kan laksana orang tidur. Ditui perkara apa wae ya gak ngerti. Wong turu. Karena garwane wonten sisihe ya ora ngerti.
Jangankan orang lain, makhluk dirinya sendiri juga tidak mengerti. Wis, sekarang tak jawab dari golongan orang-orang yang makrifat yang Allah taruh di dalam khawasul khawas makomi. Artinya iki gak dilalekno Allah dalam urusan dunia, tapi lali kabeh kecuali mung insun Allah. Pertanyaan golongan yang seperti ini, bolehkah untuk meninggalkan sholat secara syariat? Lu teng mriku lho wonten rile dewe-dewe, Pak. Nggak sama dengan realnya, real dalan iki orang yang ada di khos. Beliau itu dirilkan Allah jogo syariat. Tapi atine lali dengan syariat. Kali sambung dengan syariat. Oh iya iki duhur, oh iya iki maghrib. Tapi hati wis ora eling. Nek iki duhur, asar, maghrib, isya, subuh utawa perilaku liyane boten eling ati iki. Apunten kang kadang niki sing kula maksud, salat 5 waktu iku wajib dilakoni, tapi bagi mereka luwih wajib ninggalno salat. Artinya ninggalno salat, hatinya sudah tidak mengakui kalau dirinya itu yang salat. Ale iku ning atine golongan orang yang seperti ini afale Allah, bukan af'ale makhluk. Sebab di af'alno Allah ndak sudah. Sakit diterima nih? Lah, kita takkan Allah di mana nanti? Kita bisa pilih. Walaupun saya memakai sistem wasilun, tapi jadinya Allah menarik sampai di golongan majedubun atau golongan khos, kelason isok ngomong apa boten saged. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dawuh Gusti Allah ngeten kanjeng Nabi Muhammad, dalem Gusti, tugasmu iku mung ngekeki berita sing nyenengno kanggo wong sing percaya. Akhirnya disebut mubasyiron, dan memberikan peringatan terhadap yang tidak percaya. Akhirnya disebut wanadiron, nadiron. Ngoten. Oh no, bagimu untuk memaksakan diri umatmu untuk mengikuti awakmu, mengikuti itu enggak. Makanya kanjeng Nabi ku Pak ini ku jembar gak nyalahno sing nolak, karena setiap umat itu memilih, punya hak memilih masing-masing. Inilah alasan mengapa dijadikan sebagai salah satu di antara beberapa rasul secara syariat yang dititipi Allah syafaat hanya kanjeng Nabi Ibnu Abdillah ada di sini. Nek dibanding kali rasul-rasul sing liyan, tapi ikilah hakikate ngono ya wis kabeh Gusti Allah. Masya Nabi Yunus waktu nyampe di tengah kaumnya menolak, muring-muring, pol muring-muringi, sampai beliau itu tinggalkan kaum itu. Ya ngono karena Allah. Apa maksudnya? Ikut tetondo. Yen Nabi Yunus oleh khalwat iku isih kurang. Akhirnya diuntal ikan nun iku karepe
jenengan kali kula nek wis ketemu ajaran iki ndang lekas mlebu. Artine mlebu kamar kholwat sing tujuane nyepekno wujud sakliyane Allah di dalam diri supaya sing wujud mung Gusti Allah. Cara Jawa ger kuisuk kudu iso tapa ning nggon papan sepi uga yo papan rame. Tapi piye ya kuwi ilinga nangone Gusti Allah gak mung ning papan sepi tanpa makhluk liya, kuwi ya kudu ning papan rame waktu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga situk sing dadi ringkese makalah iku sak bejo-bejone wong sing bejo yaiku wong sing elit. Dadi Pak niku wau ningali Gusti Allah menaruh kita itu di mana? Di khoskah atau di khawasul khawas? Makaten sekilas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mohon dipun lurusaken kadose pikiran niki kok napa nggih liar ngaten Gus niki. Niki ketika kita bertajali niku kan kalau ten mriki niku insyaallah nggih pun nek mboten ten rasa nggih pun ten kesadaran penuh. Niki ketika di kesadaran penuh niki napa nggih sampun bermusyahadah niku. Ingkang nomor kalih suhudul wadah fil kasroh. Lah ketika sudah berkumpulnya banyak di satu niku kan raos niku macem-macem Gus. Nggih kadang nggih enten seneng, nggih sedih, nggih enten kadang nggih enten sing muring barang ngoten niku. Niku pripun? Terus yang nomor 3 niki ngapunten nyuwun artosipun niki secara lugat surat niki lho Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah niku ternyata di dalam arti di Al-Qur'an itu napa pun leres ngoten. Nggih kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah tajalli. Apa sih tajalli itu? Netepake ingsun ning jero dodo iku insune urip. Niku tajalli. Niku namine tajalli. Untuk mencapai derajat yang seperti ini di dalam Al-Qur'an disebut muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Wong takwa niku sak temen-temene takwa. Derajat sing paling luhur di sisi Allah takwa iku wong sing wis kelangan akune makhluk. Kan wonten kalih Pak. Nek gak makhluk ya khalik. Makhluk berarti sing diciptake, yang diciptakan. Kalau kholik yang menciptakan. Disebut tajalli ning ati iki sudah difanakan Allah perkara makhluk apapun. Berarti tajalli. Atau bahasa logika ngeten. Tadi saya itu mata saya buta atau ditutupi oleh sesuatu. Keadaan hati saya ini, mata saya yang ada adalah gelap. Cobi jenengan merem, meripat dohir. Ini gula betul. Artinya tidak akan bisa melihat
dan bersaksi terhadap apapun yang di depan kita. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Al-Baqarah 257. Kalau hati kita, kalau mata kita itu ada tutupi yang disebut tauhid nek menurut ayat itu, atau terhalang oleh sesuatu, maka yang ada dalam diri kita gelap. Sampai merem atau meripat ditutupi sesuatu. Yang ada mesti gelap. Lah, tapi tatkala perkara yang menghalangi mata kita itu diambil, akhirnya yang namanya mata bisa melihat sesuatu, itu disebut padang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Oleh karena jenengan kali kula niki menjadi budak Allah, maka Allah akan membersihkan perkara-perkara yang menutupi mata kita. Akhirnya yang asalnya kita mata ini gelap menjadi terang. Bapak Ibu hadirin, terangnya itulah namanya tajalli. Selalu muncul dalam diri, baik apa yang terjadi pada diri kita atau makhluk selain daripada diri kita. Ning dodo jenengan iku mesti muncul kalimah aku ni Allah. Ini sing dimaksud innani Allah. La ilaha illa. Yang kedua, ketika kita syuhudul wahdah fil kasrah, sudah ketunggalan di dalam banyak, kok itu muncul amarah, muring-muring. Apakah itu termasuk kita sudah di syuhudul wahdah fil kasrah apa enggak? Niku jawabane terhadap hati panjenengan masing-masing. Ketika amarah, posisi hati tajalli apa taholli ada di situ. Muncul aku nih makhluk apa aku nih kholik. Sebab Gusti Allah ya punya sifat jenenge muring amarah godop niku lho. Nggih wonten mriku. Gusti Allah di samping punya sifat ghafurun rahimun, juga Gusti Allah punya sifat ghadabun. Ketika betul-betul ati niku di posisi suhudul wahdah fil kasrah atau suhudul kasrah fil wahdah, hati kok tajalli, maka iku godobe aku ni Allah. Bisa terjadi ngoten niku nggih. Makanya dikembalikan hati duduk di mana? Di tajalli atau di takhalli. Dan ini sebagai memperbedakan mana sih karepe nafsu dan mana sih karepe Gusti Allah ada di sini. Yang ketiga, di dalam surah Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Niku surat keberapa, Pak? Mohon dibantu. Surat Al-Qari'ah. Nyimpen pesan nama di situ. Napa sih
Al-Qari'ah itu maknanya adalah hari kiamat. Hakikatnya hari kiamat kematian itu. Kematian aku nih hamba. Niku Qari'ah. Kapan itu terjadi? Ketika proses sampai kali gula di makom muraqabah menuju makom fana. Ini ku Qari'ah. Semua sudah tidak berlaku. Garwa, anak, dunya brono. Di mata hati yang sudah di alam fana. Wis mboten berguna. Mboten berguna. Sing berguna mung situk. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita yang belum di situ, ya berguna, Pak. Bahkan ngapunten Kang Kadah. Bagi golongan yang sudah Allah pilih akan paham dengan ayat malakum dzarrau wala naf'a. Perkara sakliyane Allah sesungguhnya itu tidak bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya. Tidak bisa. Artinya hanya Allah wujud kang sejati yang menguasai perkara manfaat dan menolak bahaya, itulah sesungguhnya yang berlaku. Dan ayat ini satu paralel maksud dengan hadis Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Kita kan kebanyakan itu hanya bisa mengucap la haula wala quwata illa billah. Tapi prakteknya anti boten saged. Kita kan bisa ngucap ini wajah tu wajiyah. Tapi prakteknya anti boten saged. Mengapa Allah tidak menyagetkan? Mengapa Allah tidak membisahkan hati kita untuk menghadap wajah Allah? Itu tadi alasannya cuma siji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 iku sampean resapi. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Percaya. Apa ajaran tauhid iki disampaikan? Akibatnya apa? Khatamallahu laqulu bihim, dikunci hati kita. Dikunci oleh Allah. Naudzubillah. Wis, kita main-main. Mal-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah maksud Al-Qari'ah hari kiamat itu? Yaiku yauma yakunun nasu kal farosil mabthuts. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Artinya apa? Bapak gak ngerti anak. Anak ya gak ngerti bak. Wupuh. Kebleber. Bahkan wakilah. Orang meteng hamil. Babaran gak kroso. Saking gupuwi dengan datangnya hari Qari'ah atau hari kiamat. Wis wong wis padha budak. Wis gak ngerti anakku kaya apa. Gupuh karepe dhewe. Contoh kecil mawon. Diutik Gusti Allah syariate. Bingung mboten? Horeg sapak 20 skala liter ya. Skala kalah ngene ya. Wong diutik 6 bingung kok omane 20 yang potensi tsunami
Ya Allah. Miturut keterangan ning Quran, kiamat secara syariat iku dunya iki digulung. Air laut ditumpahno ning darat. Gunung padha meledos. Wis ta. Disitulah sak gupuh-gupuhe wong sing paling gupuh. Bagaimana mungkin kita akan bisa menolong orang lain sementara nolong dirinya sendiri dari bencana itu nggak bisa, nggak mungkin. Iku menunjukkan bahwasanya tidak ada datangnya pertolongan kecuali dari Allah. Dari Allah. Siapa yang Allah tolong? Itu tadi. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Itulah mereka yang dapat hidayah. Siapa yang bisa melawan hawa nafsu dan keluar dari jeratannya nafsu? Hanya orang yang Allah pilih. Nggak bisa, Kak. Pak, kita itu mengalahkan nafsu nggak bisa. Hanya Allah yang bisa mengalahkan nafsu. Nggak bisa, Pak. Kita itu keluar dari jeratan rantai nafsu. Hanya pertolongan Allah yang bisa. Allah hanya memberikan pertolongan dan hidayahnya terhadap mereka yang memang mendengarkan seruan Gusti Allah. Sebetulnya orang proses di muraqabah menuju makom makrifat itulah proses hari qari'ah utawi hari kiamat secara hakikat. Sehingga seluruh alam isinya dunia sudah tidak berguna lagi. Karena dia sudah bertemu terhadap sejatine sing kekal. Ingat, seindah apapun ngalam dunia, jikalau satu hamba sudah bisa melihat indahnya alam akhirat, maka saat itu juga indahnya alam dunia musnad alias kalah dengan indahnya alam akhir. Makanya Rasulullah ke teladan ikono gunung limangkana yarjullaha wal yaumal akhirah. Lekaslah kau hatimu ada keinginan bertemu Allah supaya bisa wal yaumal akhirah, masuk ke alam akhir di dunia ini. Saya katakan di dunia. Kenapa? Ini perintah. Perintahnya Allah sudah katakan wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Kalau sesuatu yang Allah perintahkan berarti sudah disiapkan. Kalau sanjang, Pak, Bu, monggo kopi ini diunjuk. Apa mungkin perintah keluar kopi ini belum ada? Boten mungkin. Sing gak percaya akhirat itu sudah ada di dunia, niku sebab meripat hati sampean kali kula isih wuta terhadap alam akhir. Kuncinya mana? Bisanya masuk ke alam akhirat bertemu Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21. Ini teladan Rasulullah. Kalau mengerti tentang Al-Quranul Qadim, mesti percaya alam akhirat ya di dunia ini. Di dunia ini. Kuncinya hanya dzikir, banyaklah kamu berzikir. Cuman di situ dalam Al-Quranul Qadim tidak dijelaskan dzikir yang bagaimana yang menghantarkan jiwa bisa ke alam akhirat. Ilingo surat Al-Isra ayat 1 terkait mi'rajnya Kanjeng Nabi ninggal nang alam dunya ning alam langit, ngliwati alam langit ke Sidratul Muntaha. Itu maksudnya kesadaran penuh di dalam jiwa panjenengan yen sak temene kita makhluk
iku hakikate nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu, kita itu kitanya Allah, bukan kitane makhluk. Tuh, aja sampai tambah ndasku panas. Ngeluh, wis kayak ngombe kopi ae apa soro-soro. Itulah teladan Rasulullah. Yang mesti Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad juga mengajarkan ini, mengemban dan menyampaikan terhadap umatnya masing-masing, baik di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur, semuanya tentang risalah ini ada. Ayo, sinten sing kagem Zabur, sing kagem Taurat, sing kagem Injil, sing kagem Al-Quran, teladan ini mesti ada. Saya tidak bicara Injil gainan menungso lo ya, Taurat Zabur gainane menungso lo ya, ndak. Saya berbicara Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, wahyu dari Allah. Makanya mengapa saya mempeng untuk melahirkan Al-Quranul Qadim? Inilah jawabannya. Karena banyak di antara umat yang mengalihkan fungsi wahyu-wahyu yang sudah tertuang di dalam Al-Quranul Karim atau Injil, Taurat, dan Zabur. Ngapunten, sejarah mengatakan kalau toh Zabur itu sudah sempurna, mengapa harus ada Taurat? Mengapa wahyu Allah yang sudah sempurna di dalam Taurat kok ya diunculno Injil? Mengapa Injil itu tadi wahyu yang sempurna dari Allah dimunculno Al-Qur'an? Jawabannya cuma satu. Karena banyak di antara tangan-tangan setan yang tidak bertanggung jawab mengalihkan fungsi maqasidul a'dham, makhluk syahidnya wahyu Allah. Intine wahyu Allah itu mung satu, ngelarang jenengan nyembah saliyane Gusti. Ni'budullaha wastanibut tauhid, ada di situ. Sekarang jenengan dididik kemana? Dalam hal sholat. Melenceng dari Qur'annya apa enggak? Hari ngoten mawon. Sampai dididik sholat nyembah sapa? Cara bahasa irodah karep madhep nang apa? Allah kah? Apa makhluk? Surga itu makhluk apa khalik? Pahala makhluk apa khalik? Ya udah, ini realita, artinya kenyataan fakta di lapangan. Dulu nggak berani, Pak. Sekarang para alim ulama harus berani mengatakan yang sesungguhnya. Artinya apa? Oke, kita dididik tentang akhlak istimaiyah karena risalah syariat Allah yang diemban oleh para rasul. Tapi kita lupa hakikat Allah yang diemban oleh rasul yang mesti beliau sampaikan, yang terkesan ditutup-tutupi. Ini yang kami luruskan. Urusan umat trimo gak trimo, toh kita sing trimo gak trimo kabeh ya bongko. Ayo parani nang ndi jeneng? Sing sugih ya mati, sing melarat ya mati. Sing nrimo ya mati, sing gak nrimo alias mohon maaf sing gak nrimo ya lapo geger-gegeran. Toh kabeh ya bakal
boko. Ngene awak dhewe waktu jaya-jaya niku kemelawel. Ambu lemah kabeh. Bon. Lanjut. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Iki dimusnahkan, maksudnya makhluk itu dimusnahkan. Hati makhluk dalam hati kita ditazkiyahkan oleh Allah, dibersihkan. Bahwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Iki bagi sapa? Ya bagi mereka yang sudah di alam fana. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ada titik C. Itulah yang kumaksud orang yang sudah mendapatkan rahmat. Tapi fa ummuhu hawiyah, lah tempat mereka sopo maksudnya yang menolak, yang timbangannya berat, maksudnya tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Artinya apa? Kita Pak yang saat di dunia menolak tentang ajaran tauhid, akhirnya hati kita dipenuhi oleh berhala-berhala al-awrath yang kami sebut masih Allah, perkara sakliyane Allah sampak seto. Naudzubillah. Narun hamiyah, ia adalah maksudnya neraka hawiyah niki, api yang sangat panas. Sugiya kaya apa jenengan nek ati durung ketemu Gusti Allah, mesti ana rasa wedi, khawatir, gelisah. Apa? Dadi wong melarat. Sing sugih takut dadi wong melarat, sing duwe jabatan takut kehilangan. Lagi viral saat ini, mohon maaf, di daerah Jawa Tengah, seorang bupati, mohon maaf, sing didemo masyarakat gara-gara kebijakan yang menurut masyarakat setempat memberatkan, yaitu menaikkan pajak. Apa jawabannya? Turun dari jabatan sebagai bla bla bla. Dipertahankan. Gelisah, Pak. Akhirnya hati ning dodon iki rasane rapet. Yaiku neraka dulur, yaiku hawiyah. Kita melihat istri kita, mohon maaf Bapak Ibu, moga-moga gak terjadi. Suami kita ditotol garangan. Piye ati sampeyan? Cepat. Golongan yang belum ketemu Gusti. Pertanyaan, son, nek wis ana kunapa bojoku kok ditotol PP? Gak iso Pak kita mengatakan semua itu Allah yang bisa menjawab sebagai ujian. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu semuanya jikalau dihadapkan betul sebagai ujian yang di dalamnya mengandung dua makna. Memandang siapanya kita, makhlukkah atau Allah. Nyocot gampang son, tapi nek lakoni wis mulek. Lho iki lah Pak, pentingnya jenengan apa yang Rasul katakan, wa dzakarallaha katsiran. Banyak zikirmu. Terlepas memang diterjadikan atau tidak, bukan urusan kita. Bahasa menungsoni muga-muga mboten. Lah ngoten nggih. Sing cilik-cilik ae contone ngapunten.
ning kesak duwe entek. Cilik-cilik ae. Iku lak karepmu. Nek karepe Gusti Allah gak ngono kate ngomong apa? Bicara apa kita? Gak bisa. Tapi ingat, Allah tidak akan menguji di atas kemampuan hambanya. Wis iku sampean. Artine sekecil apapun ujian, nek ati sampean ndeleng Gusti tidak mau melihat Allah dadi berat. Sebesar apapun ujian itu, manakala hati kita memandang wujud sejatine Allah dadi caweli. Saya berani katakan ini kabeh wis tak lakeni. Tak lakoni. Pun tak lakoni, Pak. Mulai dari ujian yang terberat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa garwa wal banin anak konatiril mukontoroh dunya brono wis lengkap. Sehingga apa yang saya katakan bersumber dari apa yang Allah terjadikan pada diri saya. Makanya tadi kiai durung di penjara kurang sempurna. Lho estu mencerita tok boleh. Kulo tukang rampok ya wis tahu, rampok bahkan sudah tahu, ngutil ya sudah pernah, walaupun iku ngutil barang sekedhik, lah ngoten ta. Wis pokoke kula niki mantane wong bejate wong bejat. Wis ngoten mawon. Penjara ya wis tak leboni. Sampun blenger kula. Makane kula purun cerita kaya ngeten iki. Lah wis contoh kula tok mawon, jenengan ojo sampak. Contoh harus ada sebagai tamfil, sebagai barometer kita untuk tidak terulang kedua kali. Sekilas info. Tapi menurut ayat itu bagi orang yang timbangane ringan iku eleke ora ono apike sing ukeh mboten masuk nar. Tapi timbangan ringan itu ringan sing apik, bahkan enggak ada sing berat berarti eleke, yaiku narun hawiyah iku sing kita nungguwi. Ingat makalah tadi di atas ngomong ke batilatan. Ibadah apapun yang terjadi pada diri kita, ibadah murni, ditolak oleh Allah disebabkan hati kita madepe nang sakliyane Gusti. Ya iki golongan hawiyah iki. Golongan yang mereka itu timbangane ringan apike terus antep elek isok belas. Logikanya begini, Pak. Apa mungkin saya sebagai petani nandur kulite kacang di sini kata tandur saged tukul mboten. Nek sing tamen tandur iku isine mesti tukul. Walaupun hanya satu buahnya. Ini sebetulnya adalah kitab kuno, Pak. Gini kitab kuno. Kauniyah ya ini. Ternyata wong laku ibadah ning donya iki kudu saisine. Ojo kulite tok. Ngapunten lho ingkang kathah. Saya bukan berarti saya ngilokno sing hanya kulit tok mboten. Maksud kula jenengan iki mutu ngibadahi baik di mata menungso luweh-luweh di mata Allah ben ono nilai ini. Hanya itu maksud kula. Kula mboten maido golongan orang-orang yang ada di amtok mboten, karena kita juga pernah ngalami di golongan am. Makanya kita punya ayat
ku anfusakum wa ahlikum naro. Sudah ngerti perkara sejatine sing hak isi. Ya wis kandhanono ahlimu. Artine ningkato mutung ibadahmu iku ojo mung jungkir mekaten. Malih Bu, ayo grup ibu sik nek wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, kula tasik pemula. 8 bulan yang lalu suami saya meninggal dunia. Terus setiap hari saya membaca surat Yasin dan surat Ikhlas 10 kali habis sholat fardu. Tapi saya belum berhakikat. Setelah saya tahu ilmu hakikat 1 bulan yang lalu, saya merasa bacaan surat Yasin saya tidak ada gunanya dan saya tidak membaca apapun untuk almarhum suami saya. Pertanyaan saya, apakah setelah saya berhakikat dan mengamalkan zikir sirul asror, saya bisa meneruskan bacaan saya tersebut atau adakah amalan lain? Pertanyaan yang kedua, ketika saya berkholwat, kenapa masih belum bisa lepas? Karena dengan alasan saya cuma tinggal berdua dengan anak saya yang masih balita. Kenapa di pikiran saya masih ada kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap saya, siapa yang menolong saya? Padahal saya tahu kalau Allah yang menolong saya dan anak saya. Terima kasih. Itu yang kami tanyakan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dalam surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima itu adalah ibadah yang bersumber masdarun fi qalbil muttaqin, bersumber dari hati yang bertajalli. Artinya leres Bu, di mata Allah sebelum jenengan niki mengesahkan Allah, kirim dungo surat Ikhlas Yasin dateng ahli kubur suami sampean, hubitat a'maluhum, ditolak miturut pandangan Allah hakikat. Tapi miturut pandangan syariat menungso muga-muga muga iku berarti kita tidak tahu ketetapan hukum pasti atau ingkrah, belum. Kita akan mengerti dan dingertekno Gusti Allah hukum pasti itu ketika saat ditajami. Pertanyaannya, apakah bisa saya laksanakan lagi membaca Yasin atau surat Ikhlas dan atau yang lainnya? Bapak Ibu, saya katakan tadi, thoriqah dalan iku macam loro, murni dan tidak murni. Contoh yang tidak murni, ya dengan tadi kalau murni jelas bisa, Ikhlas bisa, surah Yasin bisa, tapi harus hati sampai duduk di sirul asrar. Sekarang yang tidak murni, mohon maaf, bisa jadi
jenengan gak iso maca Quran dengan apa? Dengan af'al penggawean. Apa? Gotong royong. Jenengan ada penggawean yang di situ sifatnya jariah. Bisa jariah tenaga, sampai ngewangi nyun sewu gawe ngedekno musola, majelis atau masjid, pondok, sampai niati kebaikannya untuk suami. Atau berupa material, uang yang disebut sedekah jari diatasnamakan suami boleh, tapi posisi hati sampean dalam keadaan tajalli. Apapun bisa. Inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, awaladun solihun yada'ulah. Mengapa harus solihun? Gak hanya waladun. Bapak Ibu, solihun iki maksudnya yang sudah mencapai makrifat. Bahasa murad, waladun iku anak. Bahasa syariat, bahasa terjemah secara luas, siapapun itu. Manakala hatinya sudah bermakrifat pada Allah dan secara syariat kirim dungo, ya ini yang dimaksud awaladun solihun. Mengapa dimaknani walad itu anak? Karena anak itu hubungan yang paling dekat. Artinya siapa yang disebut sebagai orang yang dekat pada Allah? Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna auliya Allah. Itulah yang disebut para kekasih Allah. Ini makanya bahasanya walad itu kinayah. Isra. Termasuk tonggo-tonggo jenengan sing dadi kekasih Allah yang kita tidak tahu. Ya, Gusti Allah nutupi kekasihnya dengan pekerjaannya. Jadi tukang sopir, jadi tukang pemburu, jadi tukang macam-macam lah. Bisa jadi. Sengaja Allah tutupi. Bahkan tukang dodolan daging urip. Ngerti daging urip nih? Kan hadis ono. Ngapunten 21. Kok iso gara-gara ngapunten kan? Ngombeni segawon ngelak iku lho. Kok ya dungoni perbuatan iku di ngapura Gusti Allah kok sakit. Nah, kali gak iso nyandak wis. Kok iso. Tapi bukan berarti jenengan jadikan patokan secara dohir mari ngunu golek kiri. Boten. Wis sekarang perbuatan sing apik Imam Ghazali. Gara-gara ngejarno membiarkan meminum mangsi. Hanya sepele tau? Sepele. Di kitab Ihya ada keterangan itu. Allah memberikan rahmat. Artinya apa Pak Bu? Gusti Allah gak pilih-pilih. Pokoknya ati jenengan iki estu ini wajah wajih otomatis digolongkan Allah wama ana minal musyrikin, bukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Jadi Bu lewat dalan pundi monggo. Yang kedua tentang khalwat. Nopo oteng berikut dereng lepas mawon masih wallah. Apakah saya masih
dalam kondisi punya balita iki boten Bu. Allah menghadapkan tampilan ujian niki bukan maksudnya untuk mempengaruhi hati sampai asline boten. Bukan. Perkara melarat suge, enak gak enak, itu bukan maksud Allah untuk menjerumuskan kita supaya kita terpengaruh. Boten. Justru itu sebaliknya. Allah menghadapkan jalan mana di antara jalan yang termudah untuk bertemu Allah. Ternyata Bapak Ibu, kedua jalan itu hanya bisa dilewati oleh golongan hambane Allah yang Allah pilih. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Orang yang Allah pilih kehendaki. Cahaya makrifat itu akan dinyalakan Allah di dalam fuad hati jenengan yang Allah pilih. Berarti cahaya makrifat yang tujuannya untuk mengusir kegelapan itu semua hamba. Itu golongan yang Allah pilih, itu yang Allah berikan. Siapa? Yaitu kembali lagi alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Pun anteng itu. Jadi Bu, mengapa itu kok ya masih gelibetai perkara sakliyane Gusti Allah? Iku tetondo kita harus luwih tekun melih olehnya berzikir. Makanya di dalam Quran kalau membahas zikir mesti digandengi dikron kathiron, atau setidaknya itu tadi baik keadaan bukroh siang wa asila dan malam. Artinya kudu terus tanpa ada waktu kecuali berlatih. Tidak ada waktu kecuali hanya untuk berlatih. Mula ojo digawe alasan utangku sik akeh. Wis kula pikir sesuk ae nek wis gak duwe ut. Alah Pak sok kentekan umur ya. Wis sing ngarepno utang niku ya sapa? Hek kuno ana sapa sak jerone utang. Sih bojoku sik rewel. Sesuk ae kula tak fokus kholwat dzikir mboten saged iku sebagai alasan. Mekaten Bu nggih. Intine ngeten, udahlah Bu, pegang ikut tali Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Sing penting jangan sampai kita khianat dengan sengaja untuk melepaskan tali Allah tersebut. Ibu, ada lagi? Pun boten enten Ibu. Nek boten enten Pak E barangkali ada. Balik neng Pak E. Pak E nggih pun boten enten. Pun ngoten sebagai informasi saderenge kula tutup. Untuk wilayah Malang sing dereng semerap status kula. Dalam Agustus wilayah Malang pun telas. September jatuh di tanggal 1 di Malang di daerah Pakis Aji. Tanggal 1 September, tanggal 7 September di Turen, terus
pun boten enten Malang Oktober tanggal ini oh nggih tanggal gansal September di Malang teng Pakis ya Mbah Haji Gus Yahya niku Pondok Mukhlasin. Terus Oktober Sumber Pucung itu tanggal 5, terus tanggal 29 Lawang. 29 Oktober Lawang. Oke, 29 Oktober Lawang. Terus November wis kakean informasi lali tambah gak usah ndelok status saya pun Bapak Ibu nopo sing Allah berikan malam hari ini pengertian sebagai nurut tauhid bukan sangka kula bukan wallahi sangka Allah. Motivasi saya terhadap panjenengan sebagai derek kula, pertimbangan kita itu sudah mendekati tua atau sudah tua. Udah kapan lagi? Kalau tidak kita awali mulai sekarang untuk melatih hati supaya tambah dekat pada Allah. Kuncinya cuma satu, kita harus tetap melatih dzikir. Sing kula maksud dzikir yang bisa menghantarkan hati jenengan ke alam makrifat itu prosesi wonten sirul asror, karena itulah miftahul hayah. Kuncine urip iku di situ. Ada di situ. Urusan nanti proses selanjutnya wa aslimu lahu. Serahke nang Allah. Hanya itu, Pak. Pun monggo kita tutup sarono Fatihah dengan harapan baik jiwa kita maupun keluarga kita, ahli kita estu-estu Allah tarik sebelum kematiannya itu di dalam alam keahatan Allah. Lahumul Fatihah.